ketika berbicara tentang genteng tanah liat, kita ini sedang menelusuri jejak panjang peradaban manusia Jawa dalam memahami alam dan teknologi bangunan. Iya. Karena genteng ini bukan sekedar atap, melainkan simbol adaptasi, kecerdikan, dan filosofi hidup masyarakat agraris yang sangat dekat dengan tanah. Iya. Sebelum mengenal genteng, masyarakat Jawa kuno, khususnya pada masa Pra-Majapahit hingga awal Mataram kuno, sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, umumnya masyarakat ini menggunakan bahan-bahan alami dari alam sekitar. Mereka memakai daun kelapa, rumbia, ijo, alang-alang, atau sirap dari kayu yang keras seperti kayu jati. Bahan-bahan itu mudah didapat, ringan, dan sesuai dengan kondisi tropis. Namun ya bahan tersebut tidak tahan lama terhadap hujan, karena ya pasti melapuk dan sebagainya. Perubahan besar itu terjadi seiring berkembangnya kemajuan teknologi pembakaran tanah liat. Ilmu ini awalnya dikenal lewat pembuatan gerabah yang sudah muncul di situs-situs prasejarah seperti di Bojonegoro, Klaten, dan Gunung Kidul sekitar 2000 sampai 1500 tahun sebelum Masehi. Undangu. Namun penggunaan tanah liat untuk bahan bangunan, khususnya bata dan genteng, baru benar-benar berkembang pada masa kerajaan besar. Pada masa Majapahit ini puncaknya abad ke-13 sampai 15 Masehi. Bukti nyata penggunaan bahan tanah liat sebagai bahan bangunan itu dapat kita temui yaitu di sisa-sisa arsitektur Majapahit. Dokumen sejarah juga ada yang menguatkan bukti ini. Dalam Kakawin Negara Kertagama karya Mpu Prapanca, itu kalau tidak salah disebutkan bahwa istana dan rumah pejabat kerajaan Majapahit dihiasi dengan atap kemerah-merahan. Ya. Yang itu dimungkinkan ya genteng ini. Iya. Selain itu dalam relief Candi Penataran di Blitar, itu tergambar rumah-rumah bertingkat dengan bentuk atap pelana yang kuat. Nah, dari sini para ahli menduga bahwa relief tersebut menggambarkan atap genteng atau bentuk awal dari sistem atap genteng di Jawa Timur. Jadi memang bentuknya harus segitiga seperti itu karena mengingat daerah ini itu dekat sekali dengan Gunung Kelut, sehingga ketika terjadi gunung meletus, hujan abu atau pasir, itu material vulkanik itu bisa segera cepat turun ke bawah. Dalam pandangan masyarakat Jawa, tanah itu bukan hanya sekedar bahan bangunan, melainkan juga sumber kehidupan. Karena ya dari tanahlah kehidupan ini berawal, bisa makan dan sebagainya, kan begitu. Terus menunjukkan betapa keterikatan manusia Jawa ini dengan lingkungannya. Seperti juga bata yang berwarna merah, genteng ini ya tentunya melambangkan keberanian,
kehangatan kan begitu. Nggih, nggih. Bahkan ada juga pendapat orang Jawa itu yang mengatakan warna ini menolak balak atau penolak dari energi buruk itu. Terus bentuknya yang saling menumpuk, saling menutup itu ya gambaran dari sebuah keluarga atau dari masyarakat. Kita itu harus saling bahu membahu, saling berkaitan, saling mengikat untuk pengayoman bersama. Karena genteng ini kan mengayomi yang ada di bawahnya. Nggih. Jadi ya bersab-sab begitu itu menunjukkan bahwa pengayoman itu hanya bisa terjadi jika kita ini melakukan secara bersama-sama dan rapat gitu loh. Nggih, nggih. Paket. Raket gitu nggih. Jadi apa ya? Ya syarat makna juga, syarat lambang, karena orang Jawa itu apa-apa diramesi, apa-apa dicari filosofinya kan begitu. Dicari filosofinya sehingga obah saobah itu ya menjadi makna lambang yang bisa kita pelajari hikmahnya. Nggih. Kalau teknik pembuatan genteng dari tanah liat itu ya hampir sama dengan bata merah. Kapan munculnya itu hampir sama, karena memang bahannya sama, prosesnya sama, hanya proses pencetakannya saja yang berbeda. Sama-sama berasal dari tanah liat, sama-sama dibakar di dalam tungku dan sebagainya. Cuman kalau di industri genteng itu bahan baku pembakarannya genteng itu agak berbeda. Oh, bahan pembakarannya Ya, ada yang dulu itu pernah di satu daerah menggunakan daun pohon bambu, daun bambu, Oh, nggih, nggih. daun bambu untuk apa tengah ditaruh di atas tungku itu. Menutup ngoten nggih. Iya, menutup begitu. Ya, artinya apapun yang terjadi saat ini itu adalah estafet dari apa yang sudah dicapai oleh nenek moyang dahulu, dan itu tentunya menjadi sebuah simbol kebanggaan bagi kita bahwa ternyata kita adalah benar-benar bangsa yang memiliki kebudayaan yang sudah maju. Iya.